Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Ketika Pilkada Jakarta menjadi sorotan, pertanyaan besar muncul, apakah dukungan terbuka Jokowi kepada Ridwan Kamil adalah langkah demokratis atau justru memperkeruh suasana politik ibu kota? Opini di atas mari kita bahas lebih mendalam melalui topik berjudul Pilkada Jakarta antara dinasti, strategi politik, dan dukungan Jokowi. Pemilihan kepala daerah Jakarta kembali menjadi panggung politik yang menyita perhatian nasional. Persaingan antara kandidat tidak hanya menampilkan gagasan dan visi, tetapi juga dukungan dari tokoh-tokoh besar. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah dukungan terbuka mantan Presiden Jokowi kepada Ridwan Kamil, yang kini menjadi pesaing kuat pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Dalam pilkada ini, dukungan Jokowi terhadap Ridwan Kamil menjadi isu sentral. Mantan presiden ini secara terbuka menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil, sebuah langkah yang dianggap sebagian pihak sebagai tidak bijaksana. Tapi namanya Jokowi tidak akan pernah mendengarkan apapun suara-suara yang berkembang di luar. Banyak yang menilai sebagai mantan kepala negara, Jokowi seharusnya bersikap netral dan membiarkan masyarakat menentukan pilihan tanpa tekanan simbolis dari tokoh-tokoh besar termasuk Jokowi. Sementara itu pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, meskipun berasal dari PDIP yang memiliki sejarah panjang dengan Jokowi, justru tampaknya tidak mendapat restu yang sama. Sikap ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah langkah Jokowi menunjukkan pergeseran dinamika dalam politik PDIP? Atau dengan kata lain, apakah Jokowi telah pecah kongsi dengan PDIP demi kepentingan dinasti politiknya sendiri? Ataukah ini adalah upaya untuk memastikan bahwa tokoh-tokoh yang dekat dengan Jokowi tetap memiliki pengaruh dalam pemerintahan yang akan datang? Logistik dan dinamika politik di lapangan. Pilkada kali ini juga diwarnai dengan isu logistik dan pengaruh dari aparat negara. Ada laporan tentang upaya memobilisasi dukungan yang melibatkan ASN dan aparatur negara lainnya. Ketika isu ini berkembang, maka masyarakat langsung mengkaitkannya dengan Jokowi, karena Jokowi tampak benar melakukan hal tersebut pada waktu Pilpres yang lalu. Hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang integritas proses demokrasi di Jakarta. Apakah suara rakyat benar-benar mencerminkan pilihan mereka atau ada upaya sistematis untuk mengarahkan hasil? Rano Karno dalam sebuah diskusi mengungkapkan keprihatinannya tentang fenomena ini. Sebetulnya keprihatinan ini sama saja dengan keprihatinan di waktu Pilpres yang lalu.
Ini menegaskan bahwa perjuangannya dan Pramono Anung tidak hanya untuk memenangkan kursi gubernur, tetapi juga untuk menjaga keadilan bagi masyarakat Jakarta dan demokratisasi dalam pilkada. Meskipun menghadapi tekanan besar, mereka tetap yakin bahwa masyarakat Jakarta dapat melihat mana kandidat yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Dukungan Anies dan politik Jakarta yang kompleks. Dalam situasi demikian, dukungan dari tokoh lain muncul, yakni Anies Baswedan, secara terang-terangan menjadi elemen penting pendukung untuk Pramono Anung. Meskipun Anies tidak secara langsung menyatakan dukungannya, namun banyak analis melihat bahwa sebagian basis pemilihnya bergeser mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya peta politik di Jakarta, di mana isu-isu lokal seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Apa yang dipertaruhkan? Pilkada ini bukan hanya tentang siapa yang akan memimpin Jakarta, juga berkaitan tentang arah masa depan politik nasional. Dengan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan politik, pemimpin yang terpilih akan memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kota ini dapat menghadapi tantangan seperti kemacetan, banjir, dan ketimpangan sosial. Selain itu, hasil pilkada ini juga akan menjadi tolok ukur bagi kekuatan politik menjelang pemilu 2029. Hasil akhir dari Pilkada DKI menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta telah mulai cerdas dan tidak bisa diprovokasi dan diintimidasi secara politik. Karena dalam kenyataannya 50,073% rakyat Jakarta memberikan suara bagi kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Di sini tampak bahwa permainan politik dan dukungan politik oleh Jokowi terhadap Ridwan Kamil tidak lagi sepenuhnya dapat diterima dan diindahkan oleh masyarakat. Saudara sekalian, bagaimana menurut Anda? Apakah dukungan terbuka dari Jokowi kepada Ridwan Kamil ini adalah langkah tepat atau justru merugikan, khususnya secara demokrasi? Ataukah ini justru merusak semangat demokrasi yang selama ini telah diperjuangkan? Tulis opini Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Kita jadikan channel ini sebagai ruang diskusi yang kritis dan konstruktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar Anda terus dapat menerima konten dari kami. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.